Nah, baik, yang berikutnya adalah kalau kita lihat bagaimana ya situasi ya ekonomi saat ini ya, ini di sebelah kanan yang over 100 US dollar per barel ya, ini fenomena harga-harga dari berbagai saham di dunia ya, katakanlah Marathon Petroleum ya mengalami kenaikan price ya, mereka hampir 20% ya, begitu juga dengan LyondellBasell ya lebih dari 30%. Kemudian kalau kita lihat berbagai perusahaan-perusahaan ternama milik Amerika, United Airlines ya, juga Ford ya, dan juga Campbell ya, ini juga mengalami penurunan sahamnya karena adanya satu ancaman atau resiko yang bisa mengganggu ekonomi, sehingga para investor memilih untuk melepas saham-saham itu dan terjadilah gonjang-ganjing ya, gonjang-ganjing penurunan di bursa saham Wall Street ya, kemudian kenaikan ya harga minyak. Dan kalau teman-teman lihat ya bagaimana apa istilahnya respon ya atau kondisi berbagai negara, kita bisa lihat ada yang namanya tier merah dan tier orange. Tier merah ini disebut dengan kondisi darurat. Negara tetangga kita Filipina ya adalah mendeklar mereka sudah mencapai status darurat energi nasional. Ya, harga BBM naik ya, bahkan sudah mencapai 2 kali lipat daripada harga normal, dan kemudian sejumlah pekerja kini terpaksa jalan kaki ke kantornya. Dan ini ya, Filipina tidak menginginkan adanya work from home atau work from anywhere ya, mereka tetap ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, jadi pekerja itu tetap harus datang ke kantor meskipun mereka harus berjalan kaki. Dan di Filipina juga pada hari Jumat kemarin kita mendengar kabar terjadi demonstrasi besar-besaran memprotes ya kepemimpinan dari Marcos Junior ya, Presiden Amerika, Presiden Filipina saat ini, yang kemudian dianggap tidak capable dalam mengelola ya energi nasional. Kemudian ada juga yang tier orange, ya ini adalah darurat de facto ya, terjadi di 2 negara yang kita mencatat. Pertama adalah Pakistan. Pakistan mengalami pemadaman bergilir. Sekitar 20-25% wilayahnya itu dipadamkan lampunya, listrik dihemat. Ya, industri tekstil juga terancam shutdown, tutup sementara. Harga BBM sudah mengalami kenaikan 20,5% dalam seminggu. Di Pakistan kita menyaksikan pom-pom bensin itu mengular, ya adanya antrian panjang. Bangladesh ya termasuk juga tier orange, darurat de facto, di mana harga BBM naik sekitar 25%, terjadi antrian yang juga ricuh di sejumlah pom bensin. Asosiasi SPBU ya mengklaim mereka mendapatkan ancaman penjarahan dari masyarakat, sehingga mereka lebih mau menutup saja ya SPBU yang dimilikinya. Dan Bangladesh juga dilaporkan mengalami kekurangan energi ya, picu penutupan 4 dari 5 pabrik pupuk ya milik negara. Mengenai pupuk ya, di Amerika sendiri mengalami protes ya, para farmer of the United States of America, mereka mengajukan protes secara resmi ke Kongres bahwa harga pupuk sudah tidak masuk akal, dan ini bisa memukul hasil pertanian mereka ya, berupa kenaikan harga-harga pertanian, dan ini akan menyebabkan inflasi ya di level retail Amerika. Nah, saya kira kondisi eskalasi Iran yang awali dengan penyerangan dari Israel dan Amerika ini ya memang menimbulkan satu dampak luas ya terhadap ekonomi di berbagai negara. Kalau kita lihat, nah ini kita masuk kepada ultimatumnya Donald Trump. Donald Trump saat ini memberikan ultimatum bahwa 6 April kalau Hormuz belum dibuka,
Donald Trump dengan Amerikanya akan menerapkan atau menerjunkan pasukan darat ya, entah itu dalam pasukan Air Force ya Brigade 82 yang sudah dilatih, dan kabarnya ada sekitar 3.000 pasukan Air Force Amerika yang sudah berada di sekitar Middle East dan siap untuk menaklukkan berbagai tempat. Salah satunya adalah Pulau Kark ya, pulau yang merupakan pusat ekonomi energinya Iran ya. Mengancam dengan menurunkan pasukan di pulau itu, ekonomi Iran akan terguncang dan Selat Hormuz itu mungkin akan dikuasai oleh Amerika. Itu ancamannya Donald Trump ya. Dan kalau kita lihat ya realitas hari ini, harga minyak sekarang sudah di atas 100 ya 10 US dollar per barel, tercatat 112 ya persisnya untuk jenis Brent, dan Wall Street juga mengalami penurunan tajam. Nah, persoalannya adalah jeda ini bukan berarti satu kabar gembira adanya negosiasi, tidak ya. Saya memandang jeda ini adalah sebetulnya strategi lama ya yang digunakan Amerika untuk menundukkan Iran. Dan ini akan berarti akan terjadi eskalasi ya yang berlangsung secara penuh dan akhirnya menimbulkan satu konsekuensi yang mahal ya buat ekonomi dunia begitu.